Selamat datang di Eleven Podcast Seman 11 Kota Bekasi. Cerdas berkarakter. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari perwakilan Ekskul Basket dan Ekskul Pramuka. Yeay. Kenalan dulu Kak. Hai Eleveners, nama aku Gloria Natalia, biasa dipanggil Glory. Halo, aku Brian Adristi dari Ekskul Pramuka. Gimana nih kabar Kak Glory sama Kak Brian hari ini? Baik dong? Baik sih, Baiklah. baik banget. Pagi hari ini hari yang cerah. Tuh. Nah aku punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Glory sama Kak Brian. Apa tuh? Jadi pertanyaan pertama itu, apa sih yang membuat Kak Glory sama Kak Brian tertarik gabung ke Ekskul Pramuka sama Ekskul Basket? Siapa yang mau jawab? Mungkin boleh Pramuka dulu, silahkan. Oke ya, kalau dari aku sendiri waktu pas ikut Pramuka itu dari SMP, SD itu selalu Pramuka. Makanya aku waktu pas SMA ngelanjutin banget buat Pramuka. Tapi pas aku nyampe di Pramuka itu aku ngeliat kayak ternyata orangnya sedikit dan kayak awalnya tuh aku kayak nggak enak gitu buat ikut terus gitu. Awalnya aku pengen kayak keluar, tapi ternyata lama-lama ini Pramuka orangnya makin nambah dan berkembang, dan aku juga nyoba ikut lomba dan akhirnya enak gitu. Apalagi juga isi komunitas orang-orangnya tuh cukup ramah, baik juga. Jadi akhirnya karena itu aku jadi ya udah ikut terus lanjut. Kalau dari basket gimana? Kalau aku sendiri sih, kenapa aku tertarik buat masuk Ekskul Basket? Aku sama kayak kamu sih, Bray, tadi udah basket dari lama. Aku tuh basket udah dari kelas 6 SD, tapi emang kelas 6 SD tuh nggak aku seriusin banget. Dan akhirnya aku mulai aktif di SMP. Di situ aku udah mulai ikut banyak pertandingan, dan akhirnya aku bisa masuk di sekolah ini. Dan di sekolah ini, karena aku masuknya pakai jalur prestasi juga, jadi aku ngerasa aku punya tanggung jawab buat ngelanjutin di Ekskul Basket. Dan emang seru juga sih Ekskul Basket, jadinya aku lanjut sampai sekarang. Oke, apa aja sih kegiatan yang paling kakak nikmati di Ekskul Basket sama Ekskul Pramuka? Mungkin mau basket dulu. Boleh. Kalau kegiatan yang paling aku nikmatin sih kalau misalnya lagi tanding-tanding, ya lagi turnamen-turnamen. Apalagi kadang kita tuh kalau turnamen space waktunya tuh bentar banget. Jadinya kalau misalnya abis turnamen ini lanjut ini. Jadi sebenarnya capek, tapi kita nikmatin banget karena banyak sedih dan senangnya juga sih. Kadang turnamennya menang, kadang turnamennya kalah. Jadi ya have a lot of fun. Iya sih, bener banget, ngerasa banget kalau pas lomba itu kadang suka sedih, kadang suka senang, apalagi kadang kayak kita menang tapi temen kita tuh kayak yang kan kalau aku Ekskul Pramuka itu lombanya macam-macam ya. Jadi ada yang aku divisi pioneering, ada yang divisi LKBBT kan. Nah itu kadang aku menang tapi merekanya enggak, kadang akunya yang enggak, merekanya yang menang. Itu kadang kayak sedih sama senengnya tuh ikut campur aduk kan. Dan itu bener ngasih emosi banget. Dan ya kalau selama ekskul kegiatannya cukup menarik. Sekarang aku jadi PPH, jadi yang nentuin kegiatan ekskulnya, dan akhirnya kegiatan ini aku rangkul bareng-bareng sama kakak-kakak juga yang udah alumni juga, kadang sama adik kelas juga. Oke. Lanjutnya, gimana sih perasaan kakak saat ngeraih prestasi waktu lomba? Mungkin Brian dulu nih, kayaknya Pramuka banyak banget deh. Ayo. Jadi waktu aku ada 3 lomba yang aku ikutin. Jadi waktu aku kelas 10 sekali, sama yang kelas 11 2 kali. Nah itu waktu pas kelas 10 sebenarnya fine-fine aja karena aku pertama kali nyoba. Dan itu awalnya aku sebenarnya masih gugup, ragu-ragu. Dan waktu pas perkenalan sama kakak-kakak juga masih kayak senjang gitu ya. Nah tapi lama-lama tuh karena kita latihan terus bareng-bareng, saling rangkul gitu juga, akhirnya lama-lama tuh aku udah terbiasa. Dan pas di sana tuh kita yang penting itu nyari have fun ya, nyari senang-senang. Nah, untuk yang lomba kelas 11 itu aku udah mulai agak serius dan udah latihan bareng-bareng terus, chemistry-nya cukup dapat, walaupun kadang memang saling kayak nggak kompak, tapi pas di akhirnya alhamdulillah banget dapat menang. Dan untuk yang terakhir ketiga cukup banget, dan itu nyaris banget, padahal rasanya tuh kayak bener-bener agak kesel, tapi ya kita juga senang. Iya benar, campur aduk. Sempet senang juga buat orang lain yang menang,
akhirnya yaudah kita ikhlaskan saja buat orang lain gitu. Maaf aku lupa pertanyaannya apa. Perasaan kakak saat ngeraih prestasi. Oh, oke. Kalau perasaan aku saat ngeraih prestasi, pastinya siapa sih yang nggak senang buat ngeraih prestasi gitu kan. Apalagi aku tuh udah di basket masuk 11, itu tuh pas pertama kali aku masuk tuh timnya tuh masih dikit banget. Bahkan kita mau ikut turnamen aja tuh kayak susah banget gara-gara nggak ada orangnya. Sedangkan pas aku udah masuk jadi udah bertambah nih sumber daya manusianya. Terus ada beberapa temen di angkatan aku yang emang udah basket dari SMP, yang emang udah bisa main. Jadi kita buat tim bareng. Sebenarnya tuh awalnya tuh kayak struggle banget karena kita pernah sampai paling tuh cuma berlima satu tim. Ya udah kita main aja berlima. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, ya kita akhirnya nambah sampai sekarang kayak basket putri SMA 11 itu lagi kayak istilahnya berada di masa kejayaannya gitu. Karena emang lagi sering banget menang sih. Jadi kita merasa happy. Terus penghargaan apa aja sih yang telah didapetin dari ekskul pramuka sama ekskul basket? Oke, kalau dari ekskul aku sendiri, dari pas lomba yang pertama itu namanya lomba prasasti di SMK Nusantara 2, itu yang menang itu adalah bagian LKBBT-nya. Nah itu kakak kelas aku yang menang, mereka juara umum kalau nggak salah itu 2, dan alhamdulillah itu pada seneng banget, dan itu pialanya juga cukup banyak, apalagi pelatihnya juga nggak nyangka banget kalau kita yang awalnya first time ingin membangun lomba gitu bisa menang gitu. Aku sempet seneng ke mereka juga, dan kadang aku juga sedih karena bagian aku yang kalah, tapi nggak apa-apa, it's okay. Dan untuk yang ke lomba kedua, aku yang pas kelas 11, aku juga gak nyangka banget sekarang giliran aku yang menang sama partner aku. Awalnya tuh kita kayak latihan itu bercandaan, aku sama partner aku juga, dan itu alhamdulillah menang lomba market pioneering juara 3. Dan untuk teman-teman aku juga menang kayak lomba sandi-sandi gitu. Kalau untuk yang juara ketiga itu kemarin menang ada juga yang short movie itu menang juara 3 juga, sama yang pertama juga juara 2. Nah kalau untuk yang kemarin baru itu Latifah, dia menang dari PUPK-nya juara 3. Kalau dari basket gimana? Sebentar deh, keren-keren banget ya. Soalnya aku pernah tahu kalau misalnya ada alumni yang masuk IPB karena pramuka, bener nggak sih? Oh iya, ya aku sempat lupa buat ngasih tahu. Ya namanya Kaputra. Dia masuk IPB jurusan pramuka Garuda namanya. Dan itu dia bener-bener lewat situ bener resiko banget sih sebenarnya, karena itu dia nggak ngikut SNBT atau SNBP, dia bener-bener fokus di pramuka itu, dan alhamdulillah terwujud ya. Keren banget sih, kayak jadi satu pencapaian buat sekolah kita juga. Nah kalau misalnya buat basket sendiri, kita emang sering banget buat ikut kayak cup-cup sekolah yang diadain sama sekolah lain. Nah kita juga sering menang. Kalau misalnya buat, aku nggak terlalu hafal kita menang di apa aja. Tapi buat yang terakhir kali, mungkin tingkat tertinggi kita tuh menang di Dispora Cup. Itu kayak perebutan piala wali kota. Kita sempat juara 3 tahun lalu, juga tim basket putrinya juga juara 2. Terus banyak sih kalau cup-cup sekolah, kita pernah ikut di Penabur, kita juara 2. Terus habis itu di Kalapan, di Aljana basket putrinya juara 1. Terus juga yang etnis di SMA 2 Bekasi. Banyak deh kalau cup-cup sekolah. Kita emang jam terbangnya kita lagi perbanyak jam terbang sih. Tapi kalian kalau lomba gitu latihan bareng nggak sih antara basket putra sama basket putri? Kita selalu latihan bareng, apalagi kalau misalnya latihan bareng itu tuh nguatin mental banget, gara-gara apalagi yang buat yang putri ya, karena kalau putri kalau misalnya udah latihan bareng sama yang cowok pasti mentalnya tuh lebih ke bentuk gitu loh, karena lawan cowok nih yang lebih keras badannya, yang lebih keras cara mainnya gitu sih. Wah, keren-keren banget gak sih tadi penghargaan dari ekskul pramuka sama ekskul basket. Nah selanjutnya nih proses persiapan dari lomba itu gimana nih Kak?
Mungkin mau aku duluan ini. Iya, boleh. Kalau aku sendiri, kita tuh selalu latihan 2 kali seminggu, dan di 2 kali seminggu itu juga kita ada latihan fisik. Jadi nggak cuman skill kita yang nambah, tapi fisik kita juga siap gitu buat ngadepin turnamen. Terus kita juga latihan bareng. Itu tuh kita selalu latihan yang kalau di basket tuh ada yang namanya kayak pola. Jadi kayak strategi kita main tuh kayak gimana sih. Terus kita juga ada pola defense juga, strategi kita buat ngejaga orang tuh kayak gimana. Itu semuanya kita tuh pelajarin bareng-bareng. Dan yang paling penting tuh kalau misalnya kita mau lomba, kita harus butuh chemistry antar tim. Jadi kita itu selalu ngebangun chemistry antar tim. Kita selalu main bareng. Jadi kita tuh bukan cuman buat main di basket aja, tapi kita di luar tuh juga ngebangun tim kita sendiri biar kita tuh makin klop. Apalagi kalau misalnya kita udah klop di luar, di lapangan tuh buat komunikasi aja udah gampang banget sih. Iya, benar banget sih itu. Kalau dari Ekskul Pramuka sendiri, kita tuh sebelum lomba kita udah nyari-nyari lomba dulu. Terus untuk latihannya kita kesepakatin bareng-bareng nih. Jadi kita kayak dikumpulin dulu orang-orang yang mau ikut lomba, sampai akhirnya kita mastiin mau bisanya tuh hari apa aja yang buat latihan. Nah, didapatlah sekitar 3 hari dari seminggu. Nah, itu kita latihannya macem-macem, dan pelatihnya sendiri juga bukan cuma 1 orang, melainkan sekitar 2-3. Itu tergantung dari jenis lombanya atau apa. Jadi kita kayak kadang nyampur, kadang dipisah, tapi tempatnya tetap sama gitu. Dan untuk latihan yang ini kita macem-macem tergantung dari persiapan kita nyari lombanya itu sama nyari orangnya sebenarnya sih. Jadi kadang bisa sebulan range-nya atau 2 bulan, bahkan ada yang juga yang dadakan gitu. Oke. Kakak ada momen ketika kakak ngerasa sulit mencapai prestasi tertentu, terus cara kakak ngatasinnya itu gimana? Mungkin boleh Pramuka dulu. Oke, sebenarnya kalau untuk kesulitan dalam meraih prestasi itu aku nggak begitu mempermasalahin banget ya kalau dari segi aku, karena aku kalau nyari lomba itu ingin nyari pengalaman dan ingin have fun aja gitu. Walaupun memang kadang kalau latihan itu bener-bener kadang nyakitin gitu, kadang kita capek, kadang kita punya urusan lain, tapi kita tetap have fun dalam prosesnya dari hari ke hari gitu. Dan untuk sampai ke hari lombanya itu kita ya nikmatin aja walaupun hasilnya ya begitu. Yang penting kita udah berusaha dari apa yang kita udah kerjain sebelum-sebelumnya, udah latih gitu. Yang udah kita kejar. Bener. Kalau dari basket gimana? Kalau aku sih mungkin sama ya. Jadi kita nggak harus motivasi buat ikut lomba atau pertandingan itu selamanya kita harus menang. Dan pastinya kita juga mau mencari pengalaman. Kita mau tahu nih orang-orang yang ikut tuh gimana sih. Biar jadi kalau misalnya next game kita udah tahu nih mereka mainnya gimana. Jadi kita bisa improve skill lagi. Jadinya kalau misalnya kesulitan kalau lomba-lomba gitu sih, paling ya itu aja sih. Kadang ya meskipun tadi aku udah bilang kita bangun chemistry, kadang masih aja chemistry kita tuh belum kebangun. Itu sih yang menjadi kesulitan. Kayak kalau misalnya di lapangan tuh kita jadi kayak bingung sendiri aja gitu. Apalagi kadang kita kalau latihan kadang nggak lengkap karena satu dan lain hal, kita nggak lengkap. Jadinya kalau misalnya udah ketemu di satu lapangan, jadinya chemistry-nya kurang kebentuk. Terus apalagi ya, aku bingung, maaf ya, cut dikit boleh. Udah itu aja sih. Nah, kalau misalnya lagi di masa-masa sulit tertentu itu kan berarti harus ada dukungan dari teman-teman sama pembina dong. Jadi dukungan dari teman-teman regu dan pembina membantu kakak dalam mencapai prestasi itu gimana? Jadi siapa dulu nih? Aku boleh jawab. Jadi itu kalau misalnya dukungan dari teman-teman, kayak sekali lagi aku balik lagi ke chemistry tim. Itu tuh butuh banget komunikasi antar tim. Jadi kita tuh kalau misalnya ngebangun chemistry itu nggak cuma di lapangan aja, tapi di luar tuh kita sering main bareng. Kadang kita janjian kayak makan bareng yuk. Kadang kita makan bareng habis latihan. Itu tuh kayak seru banget. Jadi kalau misal terus coach aku tuh juga suportif banget, dia selalu nyemangatin kita satu tim. Kalau misalnya kita buat salah, emang kadang dimarahin. Tapi aku yakin dimarahin itu buat membuat kita menjadi lebih baik. Dan juga dimarahinnya nggak yang dimarahin aja tanpa alasan gitu loh. Jadi kalau kita emang buat kesalahan atau gimana. Karena
aku ngerasain banget dukungan dari orang-orang sekitar, teman-teman dan coach pastinya itu tuh ngebuat kita lebih bangkit lagi. Karena aku punya satu pengalaman ya, aku cerita dikit aja. Aku pernah lagi turnamen. Terus kalau misalnya di basket tuh ada istilahnya foul. Di foul itu tuh kita ngelakuin kayak misalnya kita rada mukul lawan atau foul, melakukan pelanggaran lah selama 5 kali kita bakal dikeluarin dari permainan. Dan aku tuh waktu itu udah foul trouble, aku ngelakuin 4 kali foul. Dan di situ gara-gara takutnya aku dikeluarin dari permainan gara-gara aku 1 kali foul lagi, aku diganti. Dan di situ aku nangis, aku kayak sedih, aku masih pengen main gitu kan, kenapa foul sih? Terus di situ gara-gara aku nangis, coach aku nih bukannya malah menghibur aku atau gimana, tapi dia malah marahin aku, katanya ngapain sih nangis, masih mau main nggak, malah dibentak, dikasarin. Tapi di situ aku ngerasa kalau misalnya semakin digituin tuh semakin kita ngebentuk mental kita, jadi buat next kita nggak bakal punya mental cengeng lagi gitu sih. Bener sih. Kalau dari aku sendiri itu dukungan dari teman-teman aku mulai dari ekskul itu bener-bener kita saling rangkul. Walaupun ada beberapa teman ekskul yang nggak ikut lomba, tapi dia tetap support. Dia kadang kayak ngasih, ya kadang itu ngasih kayak minuman atau makanan dari luar gitu. Ada yang mau nitip gak atau apa gitu. Jadi habis latihan gitu kita bisa bareng-bareng makan atau minum. Terus kalau dari pembina sendiri kita benar-benar harus komunikasi banget sih untuk kayak perizinan gitu, dan pembina harus tahu kita latihannya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus kalau untuk pelatih kan pelatihnya banyak ya, jadi itu kita benar-benar kayak kadang memang suka nggak begitu tahu sih teman kita latihan apa, tapi pas kita dikumpulin bareng itu benar-benar pelatihnya tuh bisa gabung gitu dalam komunikasi. Terus apalagi kadang juga dinasehatin juga kan, kadang dinasehatinnya sambil dimarahin, terus dinasehatinnya pas lagi kita makan gitu. Itu benar-benar ngebangun chemistry banget itu dan ngelatih mental juga. Aku mau nanya dong, pramuka tuh pelatihnya banyak itu kayak gimana sih? Itu sebenarnya kayak alumni. Jadi ada alumni dari angkatan di atas, ada yang di atasnya lagi gitu. Dan mereka memang biasanya itu dalam kepramukaan itu beda-beda. Ada yang kayak baris berbaris, ada yang juga yang pioneering, ada juga yang sandi-sandi. Jadi mereka masih terlibat dalam pramuka yang sekarang gitu. Iya. Bagus sih, keren. Jadi cara kakak-kakak memotivasi diri sendiri untuk berprestasi terus dalam kegiatan ekskul gimana nih? Yang pramuka tuh. Kalau cara motivasi aku itu adalah pengen punya rasa yang dimana kayak pengen bareng lagi, latihan bareng lagi, terus kayak rasa kekeluargaannya tuh dapet gitu. Walaupun kayak kadang memang ada susah senengnya dalam latihan, tapi setidaknya tuh kayak bisa ada ngumpul bareng lagi, terus bisa ketawa bareng lagi, terus chemistry-nya bisa dapet lagi. Yang penting tuh kita tuh nyari have fun gitu, rasa kesenangan kita dalam proses untuk meraih ke lomba gitu loh. Kalau aku sendiri sih yang paling motivasi aku dalam ekskul basket ya, aku tuh ngerasa kalau misalnya yang paling memotivasi aku tuh orang-orang terdekat aku. Balik lagi kayak tadi yang kita bangun chemistry bareng-bareng, itu tuh yang paling motivasi sih. Karena menurut aku ya tanpa mereka tuh kita bakal jadi males nggak sih? Iya. Males buat ekskul, males buat latihan. Apalagi kalau buat tanding-tanding, kalau misalnya nggak ada teman-teman terdekat yang ngasih semangat buat kita, jadi kita kayak kurang semangat aja. Kan kakak-kakak di sini kan termasuk BPH di ekskulnya kan? Betul. Jadi ini tantangan yang kakak hadapi dalam mengelola ekskul tuh gimana kak? Kayaknya kamu dulu deh. Oke, aku ya. Kalau tantangan sih ya, menurut aku tuh kalau di ekskul basket tuh banyak banget anggota yang mungkin musiman bisa dibilang. Jadi dia mungkin masuk di awal aja, terus habis itu lama-lama hilang. Iya, gitu. kebanyakan kayak gitu. Iya, pasti semua ekskul ngalamin nggak sih? Iya banget. Ya itu sih paling karena kita nih mau bentuk satu tim yang bagus gitu kan, tapi malah kita pas pengen mencari orang, tapi orangnya nggak ada, gara-gara udah hilang. Iya. Kadang malahan banyak juga yang udah masuk ekskulnya, tapi gara-gara nggak masuk tim, ya udah keluar gitu loh. Jadi padahal kita juga banyak banget latihan buat yang
emang nggak di dalam tim, kita ada latihan buat naikin skill lagi. Benar. Kalau dari Pramuka sendiri tantangannya itu hampir sama sih, kayak memang kita di setiap angkatan itu anggotanya juga cukup dikit, jadi otomatis kita kadang suka rangkap gitu untuk kayak kegiatan ini kegiatan itu, apalagi juga aku sebagai ketua itu agak ribet untuk ngurus dari program kerja yang sana, kadang juga ke program kerja yang sini, ada yang eksternal internal, bahkan kayaknya waktu itu aku pernah jadi ketupel namanya KP3 dan ini saksinya juga. Iya, aku panitia KP3. Iya itu, dan itu benar-benar cukup menantang banget ya, karena untuk dari buat rondonnya, acaranya, terus habis itu barang bawaan buat nanti kita sama peserta nanti. Apalagi waktu itu persiapannya nggak jauh hari banget ya. Iya, dadakan banget. Dan itu benar-benar bentrok sama lomba aku. How struggle it is. Jadi susah banget emang. Iya. Tapi gimana jadi ketupel? Itu rasanya benar-benar fresh, apalagi kalau kayak wah udah selesai, tapi ya mau nggak mau kita harus kena evaluasi ya, kalau ada yang kayak baik buruknya itu harus kita ambil gitu, supaya kita nanti adik-adik kita tuh nggak bakal kena yang kayak sama kayak kita. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan baik. Benar. Ceritain dong Kak, suka duka punya anggota yang lumayan banyak kan. Untuk basket dulu deh. Untuk basket dulu nih. Kalau basket yang tadi aku bilang sih anggotanya banyak, tapi kadang pas di awal aja. Akhir-akhir nih udah pada mulai hilang. Apalagi ya, ini kayak fun fact aja buat teman-teman. 11 itu banyak PH di setiap bulan gitu kan. Nah, kalau PH tuh ekskul libur. Kadang setelah PH tuh malah makin sepi. Nah, di situ sih suka dukanya. Kalau sukanya yang tadi aku bilang emang seru banget sih basket itu, kayak latihan terus, kita tanding terus, kita menang terus. Itu sih sukanya. Dukanya susah narik orang lain buat masuk ke tim gara-gara banyak yang hilang. Benar. Tadi pertanyaannya apa? Banyak. Kalau dari Pramuka sendiri banyak banget yang kayaknya. Oke, sebenarnya kalau dari masalah tentang jumlah anak pramuka itu sama kayak tadi aku perjalanan aku yang kasih tahu tadi, itu awal tuh memang sedikit tapi lama-lama tuh berkembang. Itu berkembang sendiri karena gara-gara proker KP3 itu. Jadi banyak yang tertarik buat masuk pramuka nih. Walaupun memang sebenarnya ada banyak tantangan di KP3 itu, tapi benar-benar pada mau. Apalagi ada sukanya mungkin. Iya, kadang tuh kalau banyak kayak ada rasa senang, bahkan kayaknya ini ruangannya harus diperbesar sih, gak mungkin segini doang gitu. Ruangan apa? Sekretariat pramuka ya? Iya. Seru-seru nggak sih Liveners buat cerita-cerita dari ekskul pramuka sama ekskul basket? Betul banget. Betul banget dong, basket. Jadi ada yang mau disampaikan lagi nggak nih Kak? Apa ya, mungkin kalau misalnya ada anak 11 yang nonton video ini dan kamu masih kelas 10 atau kelas 11, it's okay buat join basket. Ayo kita join basket. Iya, kalau kamu punya banyak waktu luang, jangan lupa hari Sabtu itu free banget, ada ekskul pramuka. Join aja, nanti seru kok di sana. Infonya kalian bisa lihat di IG Base ya, ada di official Basket 11. Kalau kamu penasaran sama ekskul pramuka, kamu bisa apa sih? Kalau kamu penasaran sama ekskul pramuka, jangan lupa follow IG Dewata Scout. Yeay. Jadi makasih ya buat Kak Glory sama Kak Brian udah menyempatkan waktunya datang ke podcast hari ini. Sama-sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe.